Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinkan Bu, maaf saya mengganggu waktu Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi Ibu mengajari kelas. Jadi guna melengkapi tugas kami di LMS Pendidikan Calon Ibu Penggerak, kami perlu melakukan latihan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan kemudian obrolan pasca observasi. Nah, terkait dengan kegiatan ini Bu, kami akan melakukan percakapan pra-observasi ini, kami akan merekam kegiatan kita Bu. Kiranya Ibu berkenan atau tidak kalau percakapan kita rekam, kemudian akan saya upload di YouTube saya Bu. Iya, boleh. Baik Ibu, sebelum kita mengawali percakapan kali ini dan sebelum kita melakukan diskusi, kira-kira ada nggak hal yang ingin Ibu sampaikan Bu? Tidak ada Pak, dan juga saya terima kasih Bapak sudah mau memfasilitasi pertemuan ini. Saya siap berdiskusi dan sangat terbuka untuk pembelajaran saya nantinya. Baiklah Ibu Elis, mari kita mulai dulu ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti saat pelaksanaan observasi di kelas Ibu? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu Pak adalah siswa nanti bisa membuat surat lamaran pekerjaan dari iklan yang diberikan. Saya berharap nantinya setelah pelajaran ini siswa mampu memahami iklan dan juga langsung menerapkannya nanti dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Seperti itu. Itu merupakan tujuan yang sangat baik sekali dan sangat relevan untuk di masa sekarang ini. Sekarang berdasarkan tujuan tadi, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu susun, kemudian strategi dan model pembelajaran yang seperti apa kira-kira yang akan digunakan? Jadi nanti saya berencana Pak menggunakan strategi komunikatif dengan pendekatan berbasis proyek. Jadi nanti siswa akan dibagi per kelompok, mereka nanti akan menganalisis sebuah iklan dari media sosial dan nanti langsung mereka menyusun atau membuat surat lamaran pekerjaan dari iklan tersebut. Wah Bu Elis, menarik sekali Bu ya, karena tujuan tadi membuat surat lamaran pekerjaan yang hasil menganalisis dari sebuah iklan Bu ya. Akan tetapi lebih asik lagi jika dilakukan secara berkelompok, jadi murid bisa mempraktikannya secara langsung Ibu. Iya Pak, jadi saya tuh pengennya siswa itu learning by doing. Jadi mereka belajar itu langsung nanti mempraktikkan. Jadi pas mereka melihat iklan, nanti langsung bisa untuk menerapkan membuat surat lamaran pekerjaan. Baik Ibu, untuk menerapkan strategi dan model pembelajaran yang Ibu pilih tadi, kira-kira metode pembelajaran serta media apa yang akan Ibu Elis gunakan? Jadi metode yang akan saya gunakan itu Pak berupa diskusi kelompok dan presentasi. Nah medianya nanti itu iklan dari media sosial, siswa akan menganalisisnya, lalu nanti mereka akan berkelompok menulis surat lamaran pekerjaan. Seperti itu. Wah, sepertinya sudah sangat komplit sekali Bu Elis, mulai dari strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta media yang Ibu gunakan pun semuanya sudah lengkap. Baik dari rencana pembelajaran yang telah terstruktur ini Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, kira-kira aspek perkembangan apa yang ingin Ibu fokuskan saat dalam proses observasi nanti Ibu? Saya ingin nanti Pak mengembangkan kemampuan saya dalam memfasilitasi diskusi kelompok dan saya ingin memastikan semua siswa itu aktif berpartisipasi saat diskusi. Saya juga ingin melihat nantinya bagaimana saya dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik supaya nanti bisa menarik perhatian siswa. Kami sudah menangkap informasinya Bu, jadi Ibu tadi ingin mengembangkan diskusi kelompok ya, yang akan menjadi fokus dalam perhatian Ibu yang dikembangkan. Iya, benar Pak. Saya melihat selama ini diskusi kelompok itu ada kecenderungan hanya beberapa siswa yang aktif. Selebihnya banyak yang hanya diam menjadi pendengar saja. Nah, dari media ini saya ingin mencoba nantinya ketika media ini digunakan siswa yang sebelumnya tidak aktif itu menjadi lebih aktif. Jadi fokus yang akan Ibu kembangkan adalah memfasilitasi siswa untuk melakukan diskusi kelompok Bu ya. Dan hal tersebut itu merupakan suatu hal yang selaras dengan kompetensi sosial emosional yang harus kita kembangkan pada anak didik atau yang biasa kita sebut KSE Bu, yaitu keterampilan untuk melakukan berelasi Bu ya. Kemudian Ibu terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu kembangkan di kelas itu diferensiasi yang mana Bu ya? Kalau terkait pembelajaran diferensiasi yang ingin saya kembangkan adalah nanti berpusat pada diferensiasi problem. Jadi nanti siswa
membuat surat lamaran dan bentuk manual dan digital. Selain itu, nanti siswa mampu membuat tutorial pembuatan surat lamaran yang mereka upload nantinya ke media sosial. Seperti itu. Bagus sekali Bu Elis, mari kita sepakati ya bahwa fokus observasi kita adalah kemampuan Ibu dalam memfasilitasi kelompok dalam menggunakan media pembelajaran. Dan selanjutnya kira-kira kapan ya pelaksanaan kegiatan observasi kita ini akan kita lakukan Ibu? Untuk observasi ini Pak, gimana kalau kita jadwalkan itu di hari Rabu jam 10.20 di kelas 12 kelas 1. Saya ada jadwal di hari itu. Ya Bu, saya setuju untuk melakukan kegiatan observasi nanti dilaksanakan di hari Rabu Bu ya. Baik, saya akan memastikan untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, terutama terkait dengan aspek yang akan kita kembangkan yang telah kita sepakati tadi, yaitu mengelola diskusi kelas Bu ya. Catatan ini akan membantu kita dalam melakukan refleksi yang lebih mendalam nantinya Bu. Saya ingin memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk Ibu sebagai guru maupun untuk murid. Terima kasih Pak Darmanto. Jadi saya lebih merasa tenang dan siap menghadapi observasi ini. Saya juga berharap nantinya dengan adanya catatan tersebut jadi masukan untuk saya bisa memberikan pembelajaran lebih konkret. Wah Bu, sangat luar biasa sekali. Saya sudah tidak sabar lagi ingin masuk kelas, ingin menyaksikan bagaimana Ibu memandu anak-anak melakukan kegiatan berkelompok ini. Kira-kira sebelum kita akhiri, masih ada pertanyaan Bu yang disampaikan? Oh, sepertinya cukup Pak. Tapi ini saya ada beberapa yang mungkin perlu saya siapkan untuk persiapan observasi nanti. Baik Bu Elis, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu, saya rasa cukup Bu ya. Tapi sebelum kami mengakhiri, perasaan apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan percakapan praobservasi ini? Saya merasa lebih percaya diri Pak dan termotivasi untuk menghadapi observasi ini. Saya juga merasa lebih tenang karena tahu fokus observasi yang akan saya kembangkan nantinya. Saya juga merasa percakapan ini bukan antara dinilai oleh atasan, tapi lebih kepada atasan sebagai mitra saya untuk bersama-sama memberi pembelajaran yang lebih baik. Saya senang sekali Bu Elis mendengar jawaban dari Bu Elis tadi. Terima kasih atas keterbukaannya kepada saya Bu. Saya berharap kita bisa mencapai hasil yang dapat memberikan manfaat dari kegiatan observasi dan supervisi ini Bu. Sampai jumpa di kelas Bu, dan sekaligus sukses dengan persiapan yang telah dipersiapkan Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, dan salam para guru. Tapi sebelum memulai pelajaran, boleh kita berdoa dulu, boleh dipimpin. Siap, dan adik teman-teman, sebelum belajar baca doa mulai. Ibu cek dulu kehadirannya. Kayak kemarin kalau namamu dipanggil, kau sebutkan kata-kata positif. Saya apa? Yang positif, ya. Ngerti? Siap. Ya. Bagus. Bella tadi dia. Betra. Ini hadir saya kuat Bu. Kita Indra, kok Indra? Yes. Wahyu. Saya senang. Oke semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang lalu akan diterang tentang surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum kita belajar, nanti kita bikin kelompok ya. Kita akan ice breaking dulu. Kita akan bermain-main. Kalian akan menyebutkan angka nanti, ya. Ini cluenya adalah
Tikus beli. 429. 1, 2, 3. Berapa harusnya? Konsentrasi. Sudah ada pasangan ya? Iya. Susan. 2004. 900. 54. Berikutnya kita akan masuk ke pelajaran kita orang. Jadi tujuan kita hari ini adalah tujuan akhirnya seperti biasa lopek-lopek kita akan menulis surat lamaran pekerjaan. Tapi kali ini itu kita akan bikin per kelompok. Jadi nanti ibu akan membagi kelompoknya. Setelah kalian bikin nanti kita ada presentasi kok sampaikan. Ya, jadi nanti semua siswa itu diwajibkan untuk berbicara, menyampaikan informasi, menyampaikan pendapatnya dan mengomentari kelompok lain. Ya, tapi sebelumnya kita ulang kembali, kita review kembali materi yang minggu-minggu lalu, yang masa lalu tentang surat lamaran. Khususnya di bagian sistematika penulisannya atau struktur yang terlambat. Sistematika penulisannya, Dela boleh di bagian pucuk harus ada apa? Nomor 1. Lahiran. Ah? Yang Coba berapa? kamu bukan kita pucuk di bahasa Indonesia. Pada tanggal nomor 2. Tujuan dan lampiran surat. Tujuan dan lampiran surat. Nomor 3 boleh jadi bagus. Dede. Nomor 3 ada apa? Setelah tujuan lampiran itu berikutnya ada YTH. YTH itu namanya alamat yang dituju. Berikutnya Sania. Salam pembuka. Ingat salam pembukanya itu salamnya itu cukup dengan koma, jangan lupa. Kata berikutnya tubuh surat. Tubuh surat itu ingatkan ada 3, ada pembuka, isi, penutup. Jadi jangan langsung menuju ke inti, tapi harus ada pembukanya dulu berdasarkan sehubungan berulang. Berikutnya Angga. Apa? Ada tadi ada salam pembuka, berikutnya ada salam penutup, dan terakhir apa Petra? Tanda tangan dan nama jelas. Nah, itulah bagian dari sistematika penulisan surat. Untuk semakin meningkatkan kemampuan, kita akan bagi kelompok ya. Kelompoknya acak, jadi kalian akan berkumpul dengan nomor masing-masing. Jadi kita bikin 5 kelompok. Hitung 1 sampai 5. Ingatkan kalau nanti dapat nomor berapa, kumpul dengan nomor yang sama. Bisa? Bisa. Paham? Oke, mulai dari tugas kalian adalah nanti membuat surat lamaran berdasarkan iklan sini. Posisinya sebagai apa, ngirimnya kemana di sini. Cukup 1 saja di sini Nas. Nama yang ngirim surat itu perwakilan saja. Bisa di sini Hendra mungkin atau Trisakti atau bebas ya. 1 orang saja. Bisa dipahami? Nah, itu bagikan dulu sembako. Jangan lupa ditulis nomor anggota dan lain-lain. Oke, silakan berdiskusi. Yang tidak jelas boleh angkat tangan dengan ditanyakan. Nama lengkap. Iya, perwakilan seluruhnya harus ngomong kan keputusan. Iya, semuanya boleh dikatakan tangan ini. Iya, seperti ini. Iya.
PT-nya PT apa di sini? PT Alfamart. Nah, pilih salah satu aja. Itu Alfamart atau Alfamart sama mereka. Menjadi karyawan. Masuk. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 3 boleh? Kelompok 3 yang akan presentasi terlebih dahulu. Kelompok lain silakan menyimak dan memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan itu bisa yang bersifat positif juga bersifat negatif ya. Bisa setuju atau tidak setuju. Berarti semua kelompok itu wajib memberikan tanggapan. Di tanggapan saja tanggapannya bukan pertanyaan. Tanggapan. Biar ini diperlihatkan kita maju ke panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nanda Kama Putra, Susan Aminati, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menulis surat lamaran kerja yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baiklah, pertama sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya menakar minyak 8 Agustus 2024. Lalu sebelah kanan saya perihal lamaran kerja. Kemudian diteruskan dengan yang terhormat pimpinan PT Alfamart Jalan Industri Selatan Blok Cikareng Selatan. Blok PP nomor 6 Cikarang Selatan Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan hormat berdasarkan iklan yang dimuat di harian Kamis 8 Agustus 2024. PT Alfamart membutuhkan stop dulu. Untuk itu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sadela. Kemudian menulis nama Susan Aminati, tempat tanggal lahir Pendopo 27/2007, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, alamat Dusun 1, Desa Talamani, nomor telepon dan email kosong. Ya. Selanjutnya Pak, selanjutnya Dan dibacakan oleh semuanya bagian. Silakan nanti di komentar ya, perhatikan betul Bersama ini saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Saya memiliki pengalaman sebagai karyawan selama 2 tahun dan memiliki keterampilan dalam bekerja, serta saya sangat siap untuk memberikan kerja dan kontribusi terbaik saya bagi perusahaan Alfamart. Selanjutnya, pertimbangan akan menentukan. Sebagai bahan pertimbangan berikut saya mengakhirkan set terbaru fotokopi KTP KK KTK yang terbaru ijazah terakhir surat kesehatan terbaru sertifikat vaksin foto dan demikian surat permohonan ini saya buat dengan terima kasih.
Alamat saya pesanannya. Oke. Demikianlah presentasi dari kami. Menurut kami presentasinya sudah bagus, tapi cara menjelaskannya kurang tegas dan bahasa Indonesianya dicampur dengan bahasa daerah. Terima kasih kepada kelompok dua. Saya ini Oke, lanjut Manda. Silakan kepada kelompok 4 ingin menanggapi. Kelompok 4 mana ini? Oke, silakan. Kenalkan nama saya. Kelompok 5 menurut saya kelompok 3 sudah bagus tetapi saat membaca surat lamaran kerjanya dengan bahasa daerah dan titik komanya pun tidak di titik koma dan pada lainnya iya koma kayak beda tapinya koma iya bersih ya. Orangnya pada kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Biar cukup 60. Perkenalkan, nama saya sebagai Hendra Julianto sebagai moderator. Saya bagaimana? Saya Nabila Putra. Itulah nama-nama kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan soal background Prayoga. Pertama-tama tempat penulisan suratnya harus di sebelah kanan dan dituliskan perihal surat lamaran kerja IPH TV Alfamart Jalan Universitas PP 06 Sekarang Selatan Bekasi sehubung dengan adanya penerimaan pekerjaan Medical Store yang Bapak Ibu pimpin. Saya mengajukan bukan media sosial bagian itu agar bisa diterima kerja di tempat yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian ada biodata yang ingin melamar kerja. Dengan hormat saya bertandatangan di bawah ini. Nama Hendra Julianto, tempat tanggal lahir 5 April 2004. Alamat nomor telepon pendidikan SMA. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai sertu selama 1 tahun. Saya memiliki keahlian sebagai sertu. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, saya berlampiran bertugas sebagai berikut. Fotokopi fotokopi KTP, KK, SKTK yang berlaku, fotokopi ijazah terakhir, surat kesehatan terbaru, sertifikat vaksin, dan foto full body terbaru, jadikan file PDF ukuran PDB. Demikian juga lamaran ini saya buat bekerja di tempat yang bapak atau ibu saya dapat tempat saya. Boleh.
Demikian itulah demikian diskusi dari kami. Kami persilakan untuk masing-masing kelompok untuk memberi saran atau pendapat. Iya, oke. Mulai dari Di sini saya akan menanggapi hasil dari surat lamaran pekerjaan dari kelompok dua. Yang pertama itu ada sedikit kesalahan untuk penyebutan tanggal buat dan tempat itu tidak disebutkan tanggal berapa dan tempatnya di mana. Dan yang kedua itu cara penyebutan dalam bahasa Inggris kurang sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok 5 untuk menyampaikan kekurangan ini. Kami akan melengkapi lagi dan kami akan lebih serius lagi. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu semuanya. YTH tuh bagian apa itu? Yang Halaman yang dituju. YTH titik. Pimpinan PT Alfamart Jalan Industri Selatan Blok PP nomor 6 Cikarang Selatan Bekasi. Nah, itu namanya alamat yang dituju. Setelah alamat yang dituju apa? dengan hormat. Nah, itu apa namanya? Salam Salam pembuka. Jadi, dengan koordinat yang secuil ini, letakkan di ujung pohon cempaka. Nah, jadi dengan hormat dulu baru tulis sebunga. Jadi jangan dengan hormatnya di tengah-tengah. Begitu adanya. Paham? Nah, ya. Iya, bagus ya. Nah, untuk tulisan nanti koreksi ya, karena ini koreksi. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Oke, berikutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan kita belajar ini. Terakhir kita akan melakukan evaluasi. Silakan keluarkan buku latihan. Ibu akan menyampaikan sebuah pernyataan. Kau tulis itu bagian apa dalam surat. Oke. Yang terhormat tidak usah ditulis langsung ke jawaban. Yang terhormat pimpinan Alfamart Jalan Industri Selatan Blok PP nomor 6 Cikarang Selatan Bekasi. Nah, itu masuk ke bagian apa? Kalau di sistematika penulisan surat. Yang terhormat pimpinan Alfamart Jalan Industri Selatan Blok PP nomor 6 Cikarang Selatan Bekasi. Ini termasuk ke bagian apa? Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa dokumen berikut. 1. Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SKCK, surat kesehatan terbaru, fotokopi ijazah, sertifikat vaksin, pas foto. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa dokumen berikut. Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SKCK, surat kesehatan terbaru, fotokopi ijazah, pas foto. Nah, itu masuk ke bagian apa? Berikutnya nomor 3. Benarkah artinya 8 Agustus 2024? Itu bagian apa? Benarkah artinya 8 Agustus 2024? Benarkah artinya 8 Agustus 2024? Itu bagian apa ya? Sudah? Nomor 4. Tuliskan salah satu contoh
pada tanggal 28 September 2024 bahwa perusahaan yang melakukan Ibu sedang membutuhkan karyawan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media sosial pada tanggal 28 September 2024 bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan, itu masuk ke bagian ya. Yang belajar hari ini semoga semuanya tetap semangat. Tetap luar biasa setiap harinya. Itu aja belajar hari ini. Bu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas, Bu. Selanjutnya saya ingin melakukan percakapan pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai pembelajaran tadi, Bu? Saya merasa cukup puas dengan jalannya pembelajaran, Pak. Namun memang ada beberapa hal yang saya rasa masih perlu ditingkatkan. Ya, Bu. Menurut Ibu, dari kegiatan pembelajaran yang tadi telah kita laksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana dan apakah ada perlu hal-hal yang kita tingkatkan, Bu? Saya melihat ada beberapa siswa yang sangat aktif, tapi juga ada beberapa yang masih tampak pasif seperti itu, Pak. Memang ada beberapa murid yang lebih dominan saat diskusi. Saya juga berusaha untuk mengajak semua siswa berpartisipasi, tapi sepertinya memang masih ada yang belum percaya diri saat dia mau menyampaikan pendapatnya seperti itu. Iya, memang benar sih, Bu. Tidak mudah untuk memastikan semua murid itu dapat terlibat aktif dalam suatu kegiatan diskusi, Bu. Kira-kira nih, Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Saya mencoba menggunakan pertanyaan terbuka dan juga memberi waktu kepada murid untuk berpikir dulu sebelum mereka menjawab. Tapi saya rasa saya perlu menerapkan strategi tambahan dan juga saya pikir saya juga akan coba nantinya pakai teknik think, share dan juga memberikan peran khusus kepada murid dalam kelompok kecil untuk memastikan semuanya ikut berpartisipasi. Bagus sekali, Bu Elis. Selanjutnya mari kita bahas tentang penggunaan media pembelajaran yang Ibu pakai ya. Ibu sudah menggunakan beberapa media yang menarik sih, tetapi apakah menurut Ibu media tersebut sudah bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid Ibu? Saya sudah mencoba menggunakan beberapa media seperti video dan presentasi, tapi memang perlu divariasikan lagi, Pak, nantinya. Untuk memvariasikan hal tersebut, apa rencana Ibu media lain yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran ke depannya, Bu? Saya pikir saya mau coba aplikasi interaktif atau alat pembelajaran online yang bisa membuat semua murid itu terlibat. Itu langkah yang luar biasa sekali, Bu ya. Pastikan media yang digunakan itu dapat lebih dipahami dan memudahkan murid dalam belajar, Bu ya. Ya baik, Pak, terima kasih sarannya. Sama-sama, Bu. Sekarang mengenai teknik pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Bagaimana Ibu melihat penguasaan atau teknik ini Ibu lakukan di kelas? Saya mencoba membedakan tugas sesuai dengan kemampuan murid, namun saya juga merasa belum maksimal dalam mengimplementasikannya. Kemudian apa sih yang menjadi kendala Ibu dalam belajar berdiferensiasi, Bu? Yang menjadi kendala saya itu, Pak, saya belum memetakan kebutuhan belajar murid, profil belajar, dan juga kesiapan belajar, Pak. Oh, itu, Bu ya. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan pemetaan kebutuhan murid tersebut, Bu? Saya akan melakukan asesmen awal, Pak, untuk dapat memetakan kebutuhan belajar murid, profil belajar, dan kesiapan belajar, Pak, sehingga nantinya akan memberikan kemudahan bagi saya dan juga memudahkan untuk menentukan pembelajaran diferensiasi, baik itu dalam diferensiasi konten, produk, ataupun proses. Terakhir, Bu, kita bahas tentang kompetensi sosial dan emosional, Bu ya. Bagaimana Ibu melihat interaksi sosial dan emosional murid selama proses pembelajaran tadi, Bu? Ada beberapa murid yang itu tampak kesulitan, Pak, dalam berinteraksi dan mengelola emosi mereka, terutama ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan mencoba untuk lebih fokus nantinya pada pengembangan aspek ini. Mungkin saya bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan sehari-hari, seperti melalui diskusi kelompok, kolaborasi dalam menyelesaikan produk belajar.
Bagus, sangat luar biasa sekali Ibu ya. Saya melihat banyak potensi dalam pembelajaran Ibu dan sangat mengapresiasi upaya yang sudah Ibu lakukan. Apa rencana Ibu untuk mengembangkan diri ke depannya berdasarkan umpan balik yang telah kita bahas tadi Bu? Saya berencana ke depannya nanti itu mau mengikuti pelatihan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan media pembelajaran baru. Saya juga ingin lebih banyak nantinya belajar tentang strategi pengembangan sosial dan emosional bagi murid. Mungkin bisa melalui YouTube, TikTok, ataupun media sosial lainnya, Pak. Terus kapan dan siapa yang akan Ibu libatkan untuk mulai pengembangan diri kemampuan Ibu ini? Saya rasa saya akan mulai melakukannya itu di akhir semester ini, Pak, sekitar bulan Desember. Jadi ketika masuk semester berikutnya, saya telah memiliki kecakapan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dan juga mungkin saya butuh support dari Bapak dan juga rekan sejawat lainnya untuk selalu mengingatkan pengembangan kompetensi yang saya butuhkan. Baik Bu, kita sama-sama belajar dan saling berkolaborasi guna memberikan penuntunan bagi siswa kita untuk mencapai kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya Bu ya. Mungkin percakapan pasca observasi ini kita cukupkan. Masih adakah yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang telah Bapak berikan. Sama-sama Bu, Assalamualaikum.